I attribute my success to this. I never gave or took any excuse. Saya menghubungkan kesuksesan saya dengan ini. Saya tidak pernah memberi atau menerima alasan apapun. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, halo, balik lagi di channel YouTube aku, Rafis dan Sanum. Kali ini aku nggak mau cooking dulu ya teman-teman ya, yang mau aku share. Ya tetap aku nge-share masak-masak sih. Hari ini tuh aku bikin kue dan juga masak. Cuma aku bikin 2 video ya teman-teman ya. Kali ini aku mau share dulu untuk baking ya teman-teman. Aku mau bikin kue gitu, mau bikin roti, bolu pelangi. Nah jadi ini aku dibantuin aku tuh dibantuin sama anak aku ya teman-teman ya, sama kakak Shanum bikin bolu pelangi. Sebenarnya aku tuh udah sering ya bikin begini, tapi dulu ya teman-teman, waktu zamannya aku tuh belum nge-YouTube gitu loh teman-teman. Jadi kira-kira udah lama banget lah pokoknya. Dari sebelum aku ngonten aja aku tuh udah break dari bikin bolu gitu loh teman-teman. Jadinya aku tuh lupa sama resepnya. Jadi aku tuh harus lihat lagi videonya gimana cara bikinnya gitu. Kalau cara bikin sih mungkin masih agak-agak inget ya, tapi kan aku takut salah gitu kan teman-teman. Namanya bikin bolu itu kan gak kayak masak ya. Kalau masak kan ya kita tinggal cemplung-cemplungin aja gitu kan teman-teman. Tapi kalau bikin bolu, bikin roti itu kan kalau kita salah step aja kan nanti bisa hasilnya kan bisa gagal gitu kan teman-teman. Jadi aku lebih seneng sorry teman-teman, aku tuh lebih seneng kalau bikin bolu begini tuh ya aku harus lihat videonya lagi gitu, walaupun aku pernah bikin gitu teman-teman, karena aku takut banget kalau nanti tuh bolunya gagal. Ya udah langsung aja ya teman-teman ya, aku sambil mixer telur. Jadi ini tuh bolu pelanginya aku bikin dari resep dapur Ifat ya teman-teman ya. Ini tuh penontonnya udah banyak banget karena dari sebanyak resep tentang bolu pelangi di YouTube, aku paling suka yang dari resepnya dapur Ifat teman-teman, karena menurut aku itu tuh resepnya paling gampang dimengerti, cara bikinnya paling gampang dimengerti, terus resepnya juga menurut aku paling simple gitu loh teman-teman dari semua video yang aku tonton. Akhirnya aku tuh mutusin untuk bikin resep bolu pelangi ya ini pakai resepnya dapur Ifat. Dari dulu aku selalu pakai resep dari dapur Ifat ya teman-teman kalau misalkan aku mau bikin bolu pelangi. Tapi kalau mau bikin bolu panggang itu aku lebih suka dari resepnya siapa ya, akun YouTube siapa ya, lupa aku. Tadi kapan-kapan aku share ya teman-teman ya, itu bener-bener recommended banget deh. Oke teman-teman, jadi ini tuh cuma butuh 2 butir telur aja. Hemat banget ya teman-teman ya. Tepung terigunya juga cuma 20 sendok aja teman-teman. Jadi gampang banget ya. Yang penting kita punya susu bubuk Denko sasetan itu kan yang aku beli 3.000 apa 3,5 gitu ya. Jadi cukup butuh 2 butir telur, tepung terigunya 20 sendok, terus ada vanilinya 1 saset yang kecil itu kan teman-teman. Terus SP ya teman-teman ya, SP nya 1 sendok teh. Kemudian susu bubuk Denko ya yang aku bilang tadi 3.000 itu satu wadah ya, satu saset maksudnya, 1 saset susu Denko. Kalau misalkan mau pakai susunya anak-anak, susu bubuk anak-anak ya udah ambil aja 3 sendok gitu teman-teman, di resepnya kayak gitu. Terus jangan lupa ini karena ini kan bolu pelangi ya, jadi harus pakai pewarna. Nah dan di sini kan aku udah punya banyak pewarna ya teman-teman ya. Itu udah membuktikan sekali kalau aku tuh sering bikin bolu ya dulu, tapi teman-teman sebelum aku ngonten. Dan ini aku baru kembali lagi buat bikin bolu lagi nih untuk aku kontenin. Dulu sebelum aku bikin sebelum aku ngonten begini tuh aku sehari-hari selalu bikin cemilan teman-teman, dan seringnya itu bikinnya bolu. Tapi sejak ngonten itu aku kayak capek gitu loh teman-teman, masak doang itu udah capek. Soalnya kan masak dikontenin, habis itu kan kita edit gitu kan, kita dubbing, kita edit, kita kumpulin video. Nah mungkin karena aku tuh
udah capek begitu gitu loh teman-teman. Jadinya aku nggak pernah bikin cemilan lagi, jarang, udah nggak pernah bikin cemilan lagi sejak ngonten. Terus sekarang aku udah mulai berbenah diri lagi gitu teman-teman ya. Jadi aku kan juga dapat komplain kan dari suami aku, katanya, Mi, kenapa sih setelah ngonten kok jadi nggak pernah bikin cemilan, jadi nggak pernah bikin kue-kue gitu kan. Terus aku kan introspeksi gitu kan teman-teman, kayaknya aku tuh terlalu sibuk gitu sama apa konten aku gitu. Akhirnya ya udah aku bagi-bagi waktu gitu teman-teman ya. Aku sih cuma ya udah, maksudnya gimana caranya nih biar aku tetap bisa masak, tetap bisa bikin kue, dan tetap bisa ngonten gitu teman-teman. Karena ya memang segala sesuatu itu memang ya harus kita pilih ya teman-teman ya, karena hidup itu kan emang pilihan. Kita kan emang nggak bisa nggak bisa kita tuh serakah mau semuanya gitu kan. Ya kalau kepengennya aku sih, aku kepengen aktif semua gitu, yang ngurus anak, yang ngurus rumah, yang ngonten, ya silaturahmi ke teman-teman gitu kan, teman-teman online aku pengennya kan gitu kan. Tapi kan ya ini kita terbatas ya teman-teman ya. Jadi ya udah, sekarang aku putusin buat ya cuma gini aja lah teman-teman, paling cuman ngonten, usaha untuk konsisten upload tiap hari. Ya paling kayak gini doang teman-teman. Aku nggak mau terlalu sibuk gitu loh teman-teman, karena aku udah dapet peringatan gitu dari suami aku, udah dapet warning gitu ya teman-teman ya. Kalau suami aku tuh ngerasa aku tuh kayaknya udah semenjak ngonten, ya udah bukan kayaknya lagi, aku semenjak ngonten itu udah nggak pernah bikin bolu gitu. Padahal ya bolunya buat dimakan sendiri gitu, tapi udah dikomplain gitu loh teman-teman. Akhirnya aku mikir lagi, ya udah deh gimana caranya biar aku tuh nggak kecapean gitu teman-teman ya. Aku bawa slow aja gitu. Ya udah, sebisa mungkin aku sih mau upload tiap hari, tapi kalau nggak sanggup ya udah gitu teman-teman. Sekarang aku nggak mau maksain gitu. Kalau tadinya kan aku tuh ambisi banget gitu kan, aku tuh pengen, ya Allah aku pengen tiap hari, pokoknya pengen aktif terus, di mana-mana aktif gitu kan. Tapi ya namanya orang hidup kan harus milih ya teman-teman ya. Maksudnya nggak, kita kalau mau semuanya itu pasti nggak bisa, karena pasti akan ada yang mendominasi lebih berat gitu loh teman-teman. Maksudnya tuh pasti dari semua pilihan yang kita pilih, pasti kita tuh akan ada kecenderungan untuk berat sebelah. Bisa jadi aku takutnya kalau aku jadi berat sebelah ke konten gitu kan, karena nauzubillah ya teman-teman. Aku kan punya keluarga, punya anak-anak, punya suami gitu kan. Jadi aku tuh introspeksi lagi gitu. Oh iya ya, aku takutnya kalau terlalu serius ntar malah aku jadi lupa sama keluarga, jadi nggak bikin kue, jadi nggak bikin cemilan gitu kan. Terus akhirnya aku sekarang udah belajar ikhlas gitu teman-teman. Maksudnya kalau aku bisa bikin konten ya syukur, alhamdulillah aku share. Kalau nggak bisa bikin konten ya udah aku ikhlas gitu. Aku udah nggak mau kepikiran lagi teman-teman. Maksudnya tuh ya udah suka-suka hati aja gitu. Kalau mampu ya aku upload tiap hari, nggak mampu ya nggak apa-apa. Karena sekarang itu aku udah pikirannya tuh udah begini teman-teman. Kalau dulu kan aku kepikirannya aku mau usaha maksimal, gimana caranya biar bisa goal gitu kan, tujuan kita tuh biar bisa goal tahun ini gitu. Tapi sekarang aku udah berubah pikiran teman-teman. Karena aku udah ngerasa aku tuh nggak bisa gitu untuk memilih semuanya, karena pasti akan ada kecenderungan aku akan berat sebelah gitu loh teman-teman. Ya kan pastinya aku harus lebih mengutamakan keluarga aku kan teman-teman ya. Jadi aku putuskan untuk mengonten itu ya hanya untuk hobi aja gitu teman-teman. Kalau nanti aku tuh termonetisasi ya alhamdulillah, itu berarti kan semua memang atas izin Allah kan teman-teman gitu. Yang penting aku nggak mau terlalu over, maksudnya tuh terlalu sibuk gitu loh teman-teman. Karena aku yakin semuanya itu kalau nggak terjadi karena izin Allah, karena kun fayakunnya Allah juga nggak akan bisa. Walaupun kita tuh udah berusaha jempalitannya kayak apa gitu ya untuk mencapai sesuatu, tapi kalau memang itu bukan takdir kita ya tetap aja kan teman-teman
kita juga nggak akan ngedapetin itu kalau memang itu bukan takdir kita, kalau memang itu bukan rezeki kita gitu kan. Iya, jadi ya udah teman-teman, akhirnya aku balik lagi seperti aku yang dulu gitu teman-teman. Aku yang dulu itu aku jadi curcol ya teman-teman ya, jadi curhat gitu ya, kayak gini teman-teman. Aku tuh masak dan juga bikin cemilan setiap hari. Aku selalu entah itu bikin roti, entah itu goreng pisang, pokoknya aku selalu bikin cemilan gitu. Nah semenjak konten tuh aku jadinya kecapean teman-teman, aku jadi nggak pernah bikin cemilan lagi gitu kan, paling cuma masak-masak doang gitu. Dan akhirnya sekarang aku putuskan ya seperti ini aja, kalau aku sanggup ya aku bikin konten, kalau enggak, kalau repot banget ya udah enggak, libur kan nggak apa-apa gitu. Walaupun memang katanya kalau belum monet harus setiap hari gitu ya teman-teman ya, tapi aku tidak memaksakan teman-teman. Pokoknya usaha aku itu ya sekedarnya aja gitu, aku nggak mau terlalu ambisi karena nanti takutnya jatuhnya tuh takut stres gitu loh teman-teman kalau terlalu mikirin gitu. Sedangkan semuanya itu kan terjadi atas izin Allah juga kan. Kita mau berusaha sekuat apapun, seserius apapun, kalau emang belum rezekinya kan mau bilang apa ya kan teman-teman ya. Jadi ya udah, aku nikmatin aja. Sekarang aku berusaha untuk enjoy, pokoknya aku bikin mengalir aja, kayak hobi aja gitu teman-teman. Kalau nanti aku termonet ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu, apa namanya, ikhlas gitu. Pokoknya udah terima takdir, terima nasib, semua itu atas izin Allah gitu aja sih teman-teman. Jadi aku lebih apa ya, karena kita tuh ikhlas, jadi kita tuh jadi lebih santai, nggak terbebani gitu loh teman-teman, maksudnya. Jadi aku sekarang itu nggak terbebani gitu. Kalau dulu kan aku tuh kayaknya tuh beban banget gitu, momok banget dalam pikiran aku, aduh kok masih segini ya subscriber, kok masih segini ya gitu. Alhamdulillah kalau sekarang enggak, udah aku ikhlas aja, mau dapat subscriber ya alhamdulillah, enggak ya berarti ya enggak apa-apa, emang belum rezeki gitu aja. Karena kan aku juga harus mengurus anak-anak kan teman-teman, sedangkan anak-anak itu kan yang utama, sama suami, keluarga. Takutnya kan terbengkalai ya kalau aku ada kecenderungan sama salah satunya kayak gitu kan. Oke teman-teman, gak kerasa ya ternyata aku udah di tahap nuang-nuangin adonannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi karena ini tuh bolu pelangi ya, aku sedikit mau ngejelasin stepnya ya teman-teman ya. Jadi pokoknya pertama itu untuk warna pertama kan tadi aku pakai warna biru ya. Kita kukus dulu selama 5 menit ya teman-teman ya. Setelah 5 menit kita masukkan warna yang lain. Begitu terus teman-teman. Misalkan pertama kita biru nih, kita kukus 5 menit. Kalau udah 5 menit kita buka, tutup dandangnya, kita masukin warna berikutnya. Misalkan warna berikutnya kuning, habis kuning dikukus lagi 5 menit ya, masukin lagi warna berikutnya, gitu terus teman-teman sampai warna terakhir. Ntar yang warna terakhir kita tambahin waktunya 20 menit gitu teman-teman, biar tanek hasil bolunya. Jadi ini tuh sebenarnya likrik ya teman-teman ya, kalau dalam bahasa Jawa itu likrik. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Likrik itu tricky kali ya, kalau bahasa Inggrisnya sih tricky. Jadi memang sedikit rempong gitu, sedikit ribet gitu loh teman-teman, karena kan nggak langsung dituang di loyang terus kita kukus jadi mateng kan, enggak ya teman-teman ya, karena kan namanya juga bolu pelangi, ada tahap-tahapannya kan. Nah memang sedikit tricky, sedikit likrik, tapi ya alhamdulillah nanti kalau udah jadi kan seneng ya teman-teman ya, bentuknya lucu karena bentuknya itu kan pelangi gitu kan teman-teman ya, sesuai sama maunya anak aku yang katanya maunya bolu pelangi. Nah ini tuh juga ya teman-teman ya, aku jadi cerita nih, waktu ulang tahunnya anak aku kemarin yang ke-4 tahun, itu juga anak aku itu aku bikinin bolu pelangi ini teman-teman. Jadi kan aku tuh nggak beli ya, aku tuh nggak pernah beli kue-kue ulang tahun gitu tuh, kayaknya nggak pernah teman-teman. Pernah sih sekali doang waktu ulang tahunnya Sanum yang ke-1 ya, ke-1 tahun. Waktu itu kan aku belum bisa bikin kue, terus aku juga belum punya alat dan juga peralatannya lah, pokoknya tuh belum punya gitu loh teman-teman. Jadi waktu itu aku masih pesen gitu loh.
aku masih pesen kue di Papa Mama Pastries di Jakarta ya teman-teman ya. Terus sekarang karena aku tuh udah bisa bikin kue sendiri, setiap anakku ulang tahun aku tuh bikin sendiri teman-teman. Pas adik Rapis ulang tahun yang ke 1 tahun juga itu aku bikin bolu sendiri. Kemarin pas Sanum ulang tahun juga aku bikin bolu pelangi. Jadi kalau ulang tahun aku tuh seringnya bikinnya bolu pelangi teman-teman, bolu kukus tapi warnanya pelangi. Ntar tinggal dikasih topping doang kan. Kalau ulang tahun itu kasih topping, terus kasih angkanya kan, misalkan angka 1 apa angka berapa gitu. Jadi murah meriah banget ya teman-teman. Semenjak aku bisa bikin kue, ya walaupun hasil kuenya itu sangat-sangat sederhana, tapi ya nggak masalah lah teman-teman ya, toh juga kan buat simbolis doang kan, nggak dirayain sama teman-teman itu kan enggak. Kalau dirayain mungkin sih masih kayak malu gitu teman-teman ya, kalau bikin kue sendiri hasilnya kan nggak kayak di toko-toko, nggak kayak beli di tempat orang-orang kan, namanya bikin sendiri kan bener-bener sederhana kan. Tapi kan aku mikir lagi, toh juga buat ulang tahun anak kita sendiri kan, nggak ngundang temen-temen, nggak ngundang siapa-siapa, cuma buat simbolis doang gitu, cuma buat seneng-seneng anak aku aja gitu, ulang tahun dirayain gitu, dibikinin kue gitu doang sih temen-temen. Oke teman-teman, dari tadi aku belum say hi ya buat teman-teman yang udah klik video dari Rapis dan Sanum. Makasih banget ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian berlimpah rizki. Semoga selalu diberi kelapangan hati, selalu dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya ya teman-teman ya. Karena sekarang itu menurut aku ya teman-teman ya, aku tuh semakin bertambah usia, hari semakin bertambah hari. Aku tuh sekarang tuh mikirnya gini teman-teman, betapa pentingnya kita tuh memiliki kelapangan hati yang utama itu teman-teman. Karena ketika kita memiliki hati yang lapang, masalah kecil itu jadi nggak jadi masalah gitu loh teman-teman. Kita jadi nggak ngeribetin masalah-masalah kecil gitu. Kita akan lapang gitu loh. Kalau hati kita tuh lapang, ya kita biasa aja gitu. Nggak dikit-dikit tersinggung, nggak dikit-dikit dimasukin hati, nggak dikit-dikit sakit hati gitu. Aku sekarang tuh begitu loh teman-teman, gara-gara denger ini pengajian ya. Jadi kalau menurut aku tuh prinsip utama yang harus kita miliki dalam kita hidup itu, menurut aku sering-seringlah kita meminta doa untuk diberikan kelapangan hati teman-teman, kelapangan hati, dan minta diberikan dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat gitu teman-teman ya. Karena kalau hati kita lapang, insya Allah ya pasti kita tuh akan happy gitu teman-teman. Ternyata videonya udahan. Ya udah deh teman-teman, kalau gitu aku mau pamit undur diri ya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you yang udah ikutin video aku dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See.